Rina, Bayu, dan Dodi berjalan menyusuri gang sempit yang sunyi menuju rumah tua di ujung jalan. Malam terasa sangat sunyi, hanya terdengar suara angin dan ranting yang berderak. Kabut mulai menyelimuti, membuat suasana semakin menyeramkan. Saat mereka tiba di depan rumah, Bayu mengarahkan senter ke pintu yang sedikit terbuka. Rumah itu terlihat seperti telah lama ditinggalkan, dengan jendela yang pecah dan pohon besar yang menjulang di halaman. Mereka memasuki ruang tamu yang gelap dan berdebu. Sebuah cermin besar berdiri di tengah ruangan, memantulkan bayangan samar yang tampak bergerak. Mereka merasa seperti sedang diawasi. Mereka menaiki tangga kayu yang berderit, menuju lantai atas. Suara langkah kaki terdengar di atas mereka, meskipun tidak ada siapapun di sana. Di lantai atas, mereka menemukan sebuah kamar tidur yang penuh dengan debu. Di lantai, ada album foto tua yang terbuka. Salah satu foto menampilkan seorang wanita muda dengan ekspresi kosong. Setelah menemukan album foto tua di kamar, Bayu, Rina, dan Dodi memperhatikan cermin besar yang berdiri di sudut ruangan. Saat Bayu mengarahkan senter ke cermin, mereka melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Di dalam pantulan cermin, muncul sosok seorang wanita dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya, berdiri diam memandang ke arah mereka. Wanita itu mengenakan gaun putih usang, dan keberadaannya terasa nyata meskipun hanya terlihat dalam cermin. Rina menjatuhkan album foto yang dipegangnya, sementara Dodi mulai mundur perlahan ke arah pintu. Bayu, dengan tangan gemetar, tetap mengarahkan senter ke cermin, berharap bayangan itu menghilang. Namun, bayangan itu justru semakin jelas, dan cermin mulai mengeluarkan suara retakan kecil. Mereka sadar ada sesuatu yang lebih dari sekadar rumah tua. Sesuatu yang tidak seharusnya mereka ganggu telah memperhatikan mereka sejak awal. Bayu, Rina, dan Dodi langsung merasa ada sesuatu yang sangat salah saat mendengar suara retakan dari cermin. Mereka terkejut ketika cermin itu mulai pecah perlahan, dan dari sela-sela retakan muncul sosok wanita berambut panjang yang sebelumnya hanya terlihat di pantulan. Sosok itu tampak melangkah keluar dari cermin, seperti menembus batas antara dunia nyata dan gaib. Udara di ruangan menjadi dingin, dan mereka merasakan tekanan yang membuat napas terasa berat. Tanpa pikir panjang, Bayu berteriak, "Lari!" Mereka bertiga berlari ke arah pintu, meninggalkan album foto dan segala yang ada di ruangan. Di belakang mereka, suara pecahan kaca terus terdengar, diikuti suara langkah-langkah berat yang semakin mendekat. Saat mereka hampir keluar dari kamar, pintu tiba-tiba menutup dengan keras, membuat mereka terjebak. Mereka menyadari bahwa sosok itu tidak ingin membiarkan mereka pergi dengan mudah. Saat pintu kamar tertutup dengan keras, suasana menjadi semakin mencekam. Bayu menarik gagang pintu dengan sekuat tenaga, mencoba membuka kunci yang terasa mustahil untuk dilepas. "Ayo, cepat! Kita harus keluar dari sini," teriaknya, suaranya penuh kepanikan. Rina, berdiri di belakang Bayu, menoleh ke arah sosok menyeramkan yang perlahan mendekat. Sosok wanita dengan rambut panjang itu kini tampak lebih nyata, wajahnya samar di bawah rambut kusut yang menutupi sebagian besar kepalanya. Dodi, sambil memegang senter yang bergetar, berusaha menerangi ruangan, tetapi tangannya gemetar hebat. Dia semakin dekat, bisik Rina dengan suara bergetar. Ia merapat ke dinding, matanya terpaku pada sosok yang terus mendekat tanpa suara. Udara di ruangan terasa dingin, seolah-olah mereka dikelilingi oleh kehadiran yang tidak berasal dari dunia ini. Bayu, yang mulai kehilangan harapan, mencoba memukul pintu dengan bahunya, tetapi pintu itu tetap tidak bergeming. Mereka tahu jika tidak segera keluar, sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Bayu berhasil memutar kunci tua yang ia temukan di lemari. Dengan gemetar, ia mendorong pintu yang akhirnya terbuka. Namun, saat pintu mulai menganga, sosok wanita berambut panjang itu tiba-tiba menghilang, meninggalkan hanya hawa dingin dan bisikan aneh di udara. Ketiga remaja itu berlari keluar dari kamar, melewati lorong gelap dengan napas memburu. Mereka menuruni tangga dengan tergesa-gesa, berusaha keluar dari rumah yang semakin terasa seperti jebakan. Di depan pintu keluar, mereka menemukan sesuatu yang tidak mereka duga, sebuah cermin besar dengan ukiran kuno yang memantulkan bayangan mereka. Namun, bayangan mereka tampak aneh. Wajah mereka berubah menjadi pucat dengan mata kosong, seperti cerminan jiwa yang hilang. Bayu menghancurkan cermin itu dengan sebuah kayu yang ia temukan di lantai. Saat cermin pecah,
Suara jeritan menggema di seluruh rumah. Pintu depan akhirnya terbuka dengan sendirinya, membawa mereka keluar ke udara malam yang segar. Saat mereka melihat ke belakang, rumah itu perlahan memudar, seperti menghilang ke dalam kegelapan. Ketiganya berdiri terpaku, tidak percaya pada apa yang baru saja mereka alami. "Apakah ini benar-benar sudah berakhir?" tanya Rina, dengan suara gemetar. Namun, Dodi melihat sesuatu di tanah, sebuah kunci yang identik dengan yang mereka temukan di dalam lemari, bersinar samar di bawah cahaya bulan. Bab berakhir dengan pertanyaan besar. Apakah mereka benar-benar bebas? Atau apakah misteri rumah tua itu belum selesai? Pesan moral. Rasa penasaran yang berlebihan bisa membawa petaka. Tidak semua hal harus dijelajahi, terutama jika berhubungan dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara logis.